Yang pertama menyangkal realitas Natalnya Yesus. Siapakah dia kalau bukan Dajjal? Dengan kematiannya telah diinjak-injak maut dan memberikan hidup bagi orang yang dalam kubur. Maksudnya kubur kematian. Begitu juga tekanan pada Kristus yang bangkit dari antara orang mati. Kristus yang ek nekrontanaton itu sama pentingnya dengan Kristus yang eks spermatos David, yang dilahirkan dari keturunan Daud. Makanya wulidal masih, haleluya, wulidal masih, wulidal masih, wulidal masih, haleluya, 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 haleluya. Mau itu dinyanyikan di gereja Ortodok, di gereja Katolik, di gereja Protestan, semua gereja merayakan itu. Sampai ujuk-ujuk datanglah teolog Jerman yang bernama Jablonski, yang kemudian bikin huru-hara yang melanda seluruh dunia manusia, bahwa dewa matahari yang namanya Sol Invictus telah diambil kelahirannya oleh gereja Katolik. Semua orang derek bebek percaya, tidak kritis sama sekali. Masya Allah, ini sesuatu hal yang memalukan dunia akademik. Tidak sepotong pun ada bukti bahwa Sol Invictus itu lahir 25 Desember kita. Percaya, saudara-saudara. Nah, yang kedua, siapa yang sesungguhnya pertama kali menyangkal Natal? Kalau di dunia modern, itu adalah Paul Ernest Jablonski. Tetapi di dunia kuno sudah ada. Yang pertama menyangkal realitas Natalnya Yesus. Siapakah dia kalau bukan Dajjal? Dajjal lah yang menentang Natal pertama kali. Loh, bagaimana logikanya? Kita harus melihat pertama secara etimologis, dan yang kedua secara teologis dan historis. Pertama secara etimologis. Kata Dajjal dalam bahasa Arab itu bukan vocabulary Islam, bukan. Al-Quran tidak menyebut kata Dajjal, dan kata Dajjal itu adanya di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu lahir tahun 571 dan beliau ini sedo itu meninggal, maksudnya tahun 632. Dan kata Dajjal itu tentu muncul tidak di zaman Nabi Muhammad. Dan orang-orang Kristen juga tidak tahu ini kebanyakan. Mereka yang berasal dari tradisi barat, tradisi modern itu sama sekali nggak tahu. Kata Dajjal itu pinjaman dari bahasa Aramaik. Dan bahasa Aramaik itu adalah bahasa yang digunakan sehari-hari oleh Kanjeng Gusti Yesus Kristus. Dan itu tampak sekali dalam Alkitab yang ditulis dalam bahasa asli Kristus, yaitu Pesito atau Pesita. Nah, kata Dajjal itu berasal dari kata Dagala. Dagala itu maknanya ada dua. Yang pertama pseudo, artinya palsu, dan yang kedua itu anti, artinya melawan. Itulah sebabnya sekalipun Kristus berbicara sehari-hari di dalam bahasa Aramaik, namun demi menjangkau universalitas pewartaan Injil, Injil ditulis di dalam bahasa Yunani, dan dalam bahasa Yunani diterjemahkan dengan dua. Matius pasal 24 ayat 24 dan Markus pasal 13 ayat 22 menerjemahkan dengan pseudo Kristos, Kristus palsu, Al-Masih palsu. Sementara di dalam surat-surat Rasul Yohanes yang ditulis di Efesus, makanya ini pentingnya kota Efesus, itu digunakan kata anti Kristus. Bagaimana teks bahasa aslinya di dalam bahasa Aramaik? Nekumun ger mesihe dagale wa nabiye dekadabuta. Nah, akan bangkit Masih Dajjal, Masih Dajjal. Jadi akan bangkit
Kristus palsu. Di sini digunakan kata jamak Mesihe Dagali. Wanebie dekadabuta dan nabi-nabi palsu. Itu disebutkan di dalam Matius pasal 24 ayat 24 dan paralelnya di dalam Markus pasal 13 ayat 22. Lalu di dalam surat Yohanan yang pertama pasal 2 ayat 18 itu juga disebutkan di dalam bahasa Aramaik. Dati Mesiha Dagala, akan datang Al-Masih Dajjal, digunakan bentuk tunggal. Akan datang Dati Mesiha Dagala, akan datang Al-Masih Dajjal. Dan sekarang ini telah muncul Dajjal, telah muncul Al-Masih Dajjal, Al-Masih Dajjal. Vihasa wau sakiye Mesihe Dagali. Itu di dalam teks bahasa asli. Jadi Mesiha Dagala itu bentuk tunggal, Mesihe Dagali itu adalah bentuk jamak. Karena itu sejak sebelum dan setelah zaman Islam, kata Dagala ini dipakai di dalam Alkitab Kristen, khususnya di gereja-gereja yang berbahasa Aramaik. Maka diterjemahkan misalnya, Ana Masihan Dajjalan sayaji'u, bahwa Al-Masih Dajjal sayaji'u akan datang. Wahuna al-ana kasirun minal musaha'id dajjalin, dan sekarang ini telah banyak muncul Al-Masih Dajjal, Al-Masih Dajjal. Inilah salah satu tanda dari hari-hari akhir. Jelas ini kata Dajjal ini sudah dipakai sebelum zaman Islam, tapi memang dalam Islam lebih populer kata Dajjal ini ketimbang di kalangan Kristen, ya. Lalu ciri Dajjal itu adalah kafir. Dan kata kafir sebagai ciri Dajjal itu juga munculnya dalam Alkitab. Disebutkan misalnya di dalam surat Yohanes yang kedua ayat 22. Ini juga di dalam bahasa Aramaik saja saya baca, ya. Manu Dagala, siapakah Dajjal itu? Siapakah pembohong itu? Siapakah pendusta itu? Ila in eina, kecuali dia dekapar. Lah ini dekapar itu artinya yang mengkafiri. Dekapar de Yesua huwa Mesiha, yang telah kafir kepada Yesus sebagai Kristus. Hanahu Mesiha Dagala, dialah itu Al-Masih Dajjal. Dan dalam terjemahan bahasa Arab, faman huwa akadabu, siapakah Al-Ghazab itu? Siapakah pendusta itu? Ilallati yunkiru anna Yesua huwal Masih, kecuali dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Hada huwa al-Masihud Dajjal, dan dia adalah Al-Masih Dajjal. Nah, ciri kekafiran Dajjal itu selain dia tidak percaya bahwa Isa atau Yesus itu adalah Al-Masih, bahwa Isowa Masiha, bahwa Yesus itu adalah Al-Masih. Isowa Masiha itu bahasa Aramaik, Isa Al-Masih itu bahasa Arab. Cirinya ditulis oleh Rasul Yohanes di Efesus ini, yaitu di dalam suratnya 1 Yohanes pasal 4 ayat 2 dan 3, di mana ayat 3 itu jelas-jelas dikatakan setiap roh yang tidak mengakui Yesus telah datang sebagai manusia, ya, wa kul ruha, setiap roh di maut dia de Yesus yang tidak percaya kepada Yesus, eta bibasar, yang telah datang sebagai basar, sebagai daging, ya, sebagai saks, ya, sebagai manusia dengan ciri-ciri kedagingannya yang lahir, yang hidup, yang kemudian mati, dan untuk kasus Yesus dibangkitkan kembali dari antara orang mati. Laiteh min alaha, tidak berasal dari Allah, ilahade min Masiha Dagala, melainkan berasal dari Al-Masih Dajjal. Lengkap kan sudah sekarang bahwa Dajjal itu memang muncul dalam Injil Matius, Injil Markus, dan surat 1 Yohanes, 2 Yohanes yang ditulis di Efesus. Jadi surat-surat Yohanes itu tadi.
Lalu apa yang disebut dengan Dajjal zamannya Yohanes? Dajjal itu ingat ada dua. Dati Masih Dajjal, Al-Masih Dajjal, seorang sosok eskatologis yang akan datang pada akhir zaman, dan juga Wihasa Hawau Sakiye Masih Dajjal. Dan sekarang ini telah banyak muncul, banyak bangkit Dajjal-Dajjal atau Al-Masih Dajjal, yaitu mereka-mereka yang melawan ajaran Al-Masih. Dalam bentuk apa perlawanan terhadap ajaran Al-Masih? Dalam bentuk ajaran yang menyangkal realitas kemanusiaan Yesus. Padahal Rasul Yohanes jelas-jelas menegaskan Keholokos saks eginito, dan firman itu telah menjadi daging, bahwa hadabar itu telah menjadi basar, bahwa milta itu telah menjadi basar, menjadi daging. Milta itu firman, firman telah menjadi daging, al kalimatu soroja sadon, dan firman itu telah menjadi manusia. Karena penyangkalan firman itu menjadi daging pada zamannya Korintus, berkembang lagi pada abad-abad kemudian, pada zamannya Markion, nanti Basilides. Intinya pokoknya Yesus tidak pernah benar-benar jadi manusia, karena dia sangat dipengaruhi oleh filsafat Neoplatonisme, bahwa logos itu bukan theos dan bukan antropos. Logos itu bukan Allah dan bukan bagian dari kosmos, bagian dari alam semesta, maka dia bukan manusia. Sebab perbedaan antara logos dalam filsafat Yunani dan logos dalam Injil Yohanes itu bertolak belakang, bagaikan siang dan malam. Dalam filsafat Yunani, logos itu entitas pengantara yang bukan Allah dan bukan manusia. Di dalam Injil Yohanes jelas-jelas ditegaskan, en arki in hulokos ke hulokos in prostontion ke theos in hulokos. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pada pihak lain juga ditegaskan, Keholokos saks eginito, dan firman itu menjadi manusia. Jadi bertolak belakang bagaikan siang dan malam. Jadi logos di dalam filsafat Yunani itu bukan Allah, bukan manusia. Antara, baina, dia bukan Allah, bukan manusia. Dalam iman Kristen, logos itu adalah Allah sendiri, dan pada pihak lain logos itu adalah manusia. Inilah yang melatar belakangi apa yang dikatakan oleh muridnya Yohanes sendiri, muridnya Petrus sendiri, yaitu Ignatius dari Antioquia, bahwa yang pertama itu keluar dari Maryam, yang kedua keluar dari Allah. Yesus yang keluar dari Bunda Maria, yang Marias, itu kemanusiaan Yesus yang dikenal dengan Al-Masih Ibnu Maryam, Al-Masih putra Maryam. Tapi di pihak lain ektheos itu artinya firman Allah yang keluar dari wujud Allah. Sabdo langgeng kang mijil saka Gusti kang moho langgeng ing jaman kelanggengan. Firman Allah itu telah menjadi manusia, itu sekarang. Tetapi praeksisten, praada sang firman itu in the beginning, pada mulanya, bersama-sama dengan Allah, karena firman Allah itu seperti pikiran manusia ada dalam diri manusia bersama rohnya. Begitu juga logos toteu, firman Allah, dabar Elohim, kalimatullah, itu berada dalam wujud Allah, tanpa permulaan, tanpa akhir. Dan itu bisa dibedakan dengan kemanusiaan Yesus yang nuzul ke dunia, yang nazala minas samai wa tajassada min rohil kudus wa min Maryam al-adro wa ta'annas, yang telah turun dari surga oleh kuasa Roh Kudus dan menjadi manusia melalui perawan Maria. Itu jelas sekali. Dan bukti-bukti dalam sepanjang sejarah gereja. Makanya pada zaman setelah Rasul Yohanes muncullah ajaran bidat yang dikenal dengan Markion. Markion itu punya ajaran yang namanya doketisme, berasal dari kata dokein, tampaknya. Jadi Yesus itu tampaknya manusia, tapi bukan benar-benar manusia. Makanya karena tampaknya manusia, ingat ini, Yesus tidak pernah dilahirkan, sebab dia bukan manusia real, bagaimana lahir. Maka muncullah bencana yang luar biasa harus dihadapi oleh gereja, dan gereja tegas
menganggap ajaran Markion ini adalah ajaran yang keluar dari kebenaran ilahi. Kenapa? Karena jelas sekali Markion itu secara kurang ajar mau nyeleksi kanon perjanjian baru. Dia menolak Injil Matius. Kenapa? Karena diawali dengan silsilah Yesus. Kitab Milati Yesus Al-Masih Ibnu Dawud Ibnu Ibrahim, Biblos Genesios Yesus Kristus. Ada silsilah tentang Yesus Kristus. Toledot Yesua Hamasiah. Ada Sefer Toledot Yesua Hamasiah. Ada silsilahnya. Kalau Yesus tidak benar-benar jadi manusia, bagaimana dia punya silsilah? Injil Markus ditolak. Injil Yohanes apalagi, karena Korintus itu adalah musuh pemikiran dari Rasul Yohanes. Lalu Markion hanya mengambil Injil Lukas. Tapi Injil Lukas itu pun pasal 1, 2, 3 dibuang ke tong sampah. Kenapa dibuang? Karena ada silsilah Yesus, karena ada kelahiran dari seorang perawan. Nah, sekarang jelas Efesus ini adalah kota perlawanan pertama terhadap Dajjal. Karena itu yang menyangkal realitas kelahiran Yesus adalah Dajjal. Jadi jelas bahwa Natal itu kemudian diperingati oleh gereja. Orang bertanya, mana ada sekarang Natal dalam Alkitab? Ada. Cuman karena sampean tidak pernah bisa baca sejarah dengan runut, sistematis, tapi ayatiah, sampean tidak bisa baca. Coba baca dokumen-dokumen gereja kuno. Jangan hanya sejak zamannya reformasi, sejak zamannya muncul gereja Pantekosta, karismatik, tidak akan ketemu akarnya. Gitu loh, ini saya tidak ngomong aliran ini. Saya tidak suka dengan aliran, saya lebih suka ke samuderanya langsung. Nah, itu saudara-saudara. Jadi Efesus ini penting sekali di dalam perjalanan sejarah gereja karena mengungkap jejak pertama kekafiran Dajjal yang menyangkal Natal. Itulah sebabnya pada abad-abad berikutnya, dan itu sudah diawali oleh perintah di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 8. Sudah diawali, makanya kemudian gereja menentukan di dalam buku-buku dokumen yang dikenal dengan Didaskalia Apostolorum. Nah, fundamentalisme lagi gugat. Di dalam Taurat yang ada cuman ada 7 perayaan, tidak ada itu perayaan yang lain. Anda juga baca tidak lengkap, itu lebih Yahudi ketimbang orang Yahudi. Coba itu baca di Yohanes pasal 10 ayat 22. Yesus datang merayakan perayaan penahbisan bait suci. Sampai hari ini kita bisa melihat kaki Dian Hanukiah yang bercabang 9 itu. Dan di mana sekarang perayaan Hanukah itu diinstruksikan dalam Taurat? Tidak ada. Karena itu terjadi pada masa intertestamental. Toh Yesus merayakan Hanukah. Dan sekarang kalau Hanukah itu adalah perayaan penahbisan bait Allah yang fisik, bangunan manusia yang bisa dihancurkan oleh Jenderal Titus. Kenapa Anda anti Natal kepada tubuh Kristus yang telah lahir dan telah bangkit, dan tubuh itu disebut bait Allah yang baru di dalam perjanjian baru? Makanya marilah kita kembali pada suksesio apostolik dari zaman para rasul. Awasilah ajaranmu supaya kamu tidak disesatkan oleh dajjal-dajjal modern. Tuhan memberkati kita. Shalom alaikum.